Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Healthy, selamat sore. Kembali lagi nih di podcast Himpunan Mahasiswa. Dalam 30 menit ke depan, saya Widya Wijanti akan menemani sore hari kalian bersama talkshow Himpunan Mahasiswa yang dapat disaksikan di YouTube channel Hima Keperawatan Tegal. Nah, pada sore hari ini nih, kita kedatangan narasumber yang sangat spesial nih, yang datang dengan latar belakang yang sangat berbeda, yaitu ada Mas Rizky Bagus Satrio sebagai mahasiswa berprestasi yang memilih aktif dalam organisasi, dan juga ada Mbak Reina Pamela sebagai mahasiswa yang berprestasi namun memilih untuk tidak aktif dalam organisasi. Nah, langsung saja nih kita sapa para narasumber kita ya. Hai Mas Rizky, hai Mbak Pamela. Halo semua. Apa kabar nih Mas? Mbak baik ya? Alhamdulillah baik. Masih lancar Mas Mbak untuk puasanya hari ini? Ya Allah, ditambah. Namun puasa ini tidak menyurutkan semangat kita untuk terus berbagi inspirasi nih kepada para mahasiswa Polkesmar. Nah, kali ini Mas Rizky Bagus dan juga Mbak Pamela didatangkan untuk menginspirasi kita menjawab segala pertanyaan yang selama ini ada di benak kita mengenai tema yang akan kita bawakan pada sore hari ini, yaitu mendobrak stereotip dan stigma mahasiswa kura-kura dan mahasiswa kupu-kupu, serta membangun pemahaman tentang kekuatan dan kelebihan masing-masing. Maka dari itu, kita sudah menghadirkan langsung nih sosok yang telah menjadi narasumber inspiratif di talkshow kita kali ini. Wah, menarik banget ya. Nah, tapi sebelum kita mulai nih talkshow pada sore hari ini, kita kenalan dulu ya Mas, Mbak. Saya akan membacakan CV dari Mas Rizky Bagus dan juga Mbak Pamela. Nah, yang pertamanya aku mau bacain dulu nih CV dari Mas Rizky Bagus Satrio. Nah, nama lengkap Rizky Bagus Satrio, alamat Brebes. Riwayat pendidikan, MI Makrif NU Karangsari, MTS Makrif NU 04 Tamansari, MAN 1 Brebes, dan yang terakhir ada Kemenkes Poltekkes Semarang untuk saat ini ya Mas ya. Kemudian ada prestasi, juara 1 Aksioma tingkat kabupaten kategori Singer Putra tahun 2019, juara Harapan 1 Festival Sastra Indonesia Kelompok tahun 2019, peserta KSM Bidang Ekonomi tahun 2019, peserta LCC HAM dan juara 1 Yelia Terbaik tahun 2020, peserta pelatihan OLSA tahun 2020, peserta LOPI Bidang Akuntansi tahun 2021, winner Mas Keperawatan Tegal Kemenkes Poltekkes Semarang tahun 2024, runner-up 4 Duta Kemenkes Poltekkes Semarang tahun 2024. Wah, baru awalannya aja udah sangat inspiratif banget nih ya teman-teman semua. Kita pindah nih ya ke Mbak Reina Pamela. Nama lengkap Reina Pamela, alamat Kramat Tegal. Pendidikan Diploma 3 Poltekkes Kemenkes Semarang jurusan Keperawatan, SMAN 1 Kramat jurusan Matematika dan IPA. Untuk pengalamannya, tahun 2019 menjadi Wakil Ketua Program Relawan, tahun 2020 mengikuti Lomba Matematika MSc, tahun 2021 mengikuti Freelance Data Collector, tahun 2022 menjadi Guru Les Matematika, tahun 2022 menjadi Master of Ceremony International Seminar, tahun 2023 menjadi Top 10 mahasiswa berprestasi Poltekkes Kemenkes Semarang. Wah, gak kalah juga nih ya Mbak dengan Mas Rizky Bagus, sangat-sangat menginspirasi juga nih ya. Nah, langsung saja nih Mas, Mbak, kita ke talkshow-nya ya, dengan tema mendobrak stereotip dan stigma mahasiswa kura-kura dan mahasiswa kupu-kupu, serta membangun pemahaman tentang kekuatan dan kelebihan masing-masing. Nah, Mbak Pamela, aku mau tanya nih ke Mbak Pamela, sebagai mahasiswa yang memilih untuk tidak aktif dalam organisasi, menurut Mbak Pamela sendiri, bagaimana sih Mbak organisasi itu? Bagi aku ya, semua pilihan mahasiswa itu baik untuk dirinya. Tidak dia milih untuk menjadi seorang mahasiswa kupu-kupu atau menjadi seorang mahasiswa kura-kura, karena ada tanggung jawab di setiap pilihan mereka. Ketika seorang mahasiswa memilih terjun dalam organisasi, itu baik bagi mereka karena mereka dapat mampu mengolah skill komunikasi mereka, skill sosial mereka, dan mengolah time management mereka. Sama halnya nih dengan mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang.
entah dia pulang untuk keperluan di luar kampus, entah jaga toko misalnya, ataupun merawat orang tua, merawat adik, ataupun dia memang sudah ada pekerjaan atau freelance di luar kampus sehingga mengharuskan dia untuk berkegiatan di luar kampus, sehingga dia memilih untuk tidak berorganisasi. Jadi setiap pilihan mahasiswa itu baik atas tanggung jawabnya, asalkan bagi aku jangan kecewakan orang tua kalian gitu. Jadi menurut Mbak Pamela ini mau ikut atau tidak organisasi, yang penting masih dalam kegiatan yang positif ya Mbak Ya, ya? betul sekali, dan tanggung jawab ya gitu. Oke. Kalau menurut Mas Rizky sendiri nih sebagai mahasiswa yang sangat aktif dalam organisasi, apa sih Mas organisasi menurut Mas Rizky bagus sendiri? Iya, oke, baik, terima kasih. Sebelumnya saya juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Pamela ya, terkait dengan mahasiswa kura-kura maupun mahasiswa kupu-kupu itu merupakan suatu pilihan bagi teman-teman semuanya. Nah, kalau dari pandangan dari saya pribadi terkait organisasi sendiri, organisasi itu merupakan suatu wadah di mana tempat tersebut itu merupakan tempat untuk kita melatih dan mengasah soft skill kita. Salah satunya adalah di bidang public speaking. Kemudian ada di time management. Nah, terus selain itu juga jiwa kepemimpinan kita di situ juga bakal iya betul, diasah atau tumbuh nantinya di organisasi tersebut. Dan yang pasti selain itu dari organisasi itu relasi juga akan bertambah banyak, seperti itu sih Kak. Oke, jadi kita semua setuju ya bahwa mengikuti organisasi maupun tidak mengikuti organisasi asal dalam kegiatan yang positif itu sangat luar biasa ya Mas Mbak. Iya, betul sekali. Oke nih, kita kan tadi sudah berbicara mengenai pandangan organisasi menurut Mbak Pamela dan juga Mas Rizky nih ya. Tapi ada nggak sih Mas Mbak kegiatan selain berorganisasi dan juga kegiatan perkuliahan yang Mas Rizky dan juga Mbak Pamela ini lakukan gitu? Mungkin dari Mas Rizky dulu. Oke, baik. Untuk kegiatan di luar kampus, kalau dari saya pribadi itu ada, karena saya juga ada nyambi ya gitu, freelance gitu, sampingan, yang mana tugas saya di situ sebagai customer service, artinya kita melayani customer atau pembeli di sini dalam konteksnya di entrepreneur atau jual beli barang. Dan selain itu saya juga sebagai pencatat pengeluaran ataupun pemasukan dari barang yang masuk, kemudian juga untuk pelaporan ke perpajakan. Dan selain itu berkaitan dengan salah satu keahlian saya nih di bidang beauty, di make up nih, dan ya saya buka jasa sih, ini sebenarnya baru merintis Kak nih, terkait jasa MUA make up. Jadi buat teman-teman semua kalau butuh make up boleh calling. Mungkin itu saja sih. Oke, jadi di tengah kesibukan Mas Rizky dalam berorganisasi, gak lupa juga ya untuk tetap mengembangkan diri melalui bisnis ya Mas ya? Iya, betul sekali. Karena ya kita nggak melulu harus mengandalkan uang dari orang tua, betul nggak Kak? Betul Iya, jadi kita ya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membantu dan meringankan dari orang tua pengeluaran ataupun uang orang tua ya untuk kita ya Kak. Oke, keren banget nih ya teman-teman semua. Kalau menurut Mbak Pamela sendiri nih, gimana nih Mbak kegiatan Mbak selama di luar perkuliahan nih Mbak, apa aja? Kalau aku, bagaimana aku menghabiskan waktu aku setelah perkuliahan, biasanya aku have fun bareng teman, because I want to create an incredible memory in my college and my young age. Selain saya have fun, saya juga di rumah mengajar tentunya, dan juga berbisnis bareng adik saya. I have my own business, berjualan, karena kita juga perlu berusaha ya. Betul, gitu. Betul sekali apa yang habis disampaikan sama Mas Rizky gitu. Jadi baik Mbak Pamela dan juga Mas Rizky ini sama-sama bisnis ya Mas Mbak, Iya, untuk betul. mengisi waktu luangnya. Oke. Tapi dengan kegiatan yang sesibuk itu, gimana sih Mas Mbak cara membagi waktunya? Apakah ada keteteran atau gimana? Menurut mungkin dari Mas Rizky dulu nih yang ikut organisasi dan juga berbisnis, bagaimana tips and triknya untuk mengatur waktu? Oke, baik. Untuk tips and trick sebenarnya dari saya pribadi itu nggak ada yang khusus atau gimana-gimana gitu ya Kak. Karena I think aku menjalani ini tuh dengan enjoy gitu. Jadi ketika kita enjoy menjalani suatu hal itu, insya Allah pasti bakal dilancarkan seperti itu. Dan biasanya itu tuh saya tidak tipe orang yang tidak membuat rundown ataupun jadwal kegiatan untuk kedepannya gitu, tapi lebih ke menempatkan skala prioritas mana yang lebih penting dan
yang lebih penting didahulukan. Seperti itu sih Kak dari saya pribadi. Oke, jadi tips yang dapat kita ambil nih dari Mas Rizky itu untuk menerapkan skala prioritas ya Mas ya. Iya, Kalau betul. menurut Bapak Melani, gimana Mbak cara mengatur waktu supaya semuanya tuh dapat gitu? Oke, mengatur waktu itu hal yang penting ya untuk mahasiswa, mengingat judul perkuliahan itu unstable dan tidak struktur. Jadi bagaimana saya mengelola waktu saya, itu biasanya saya menggunakan planner. I bring my planner, this is buku planner aku, atau biasanya saya pakai juga digital dengan Google Calendar. Saya biasanya setiap malam itu mengatur jadwal-jadwal perkuliahan beserta jamnya. Jadi di sela perkuliahan, 2 perkuliahan itu saya biasa isi dengan membaca buku di perpustakaan, ataupun saya mengerjakan penugasan kelompok, atau sekedar relax dan cicat bareng teman-teman saya gitu sih. Jadi kalau dari Bapak Mela sendiri lebih menggunakan planning ya Iya, Mbak, betul supaya sekali. terstruktur gitu. Jadi betul. buat teman-teman semua bisa ditiru ya cara membagi waktu ala Mas Rizky dan juga Mbak Pamela. Nah, dengan kegiatan yang sangat luar biasa itu nih Mas, aku mau tanya nih, gimana sih cara Mas Rizky untuk menemukan kelebihan dalam diri Mas Rizky sendiri nih? Gimana sih caranya? Oke, baik. Untuk menemukan kelebihan dalam diri sendiri, kalau dari saya pribadi, mungkin yang pertama itu yang penting adalah lingkungan sekitar. Karena mau bagaimanapun pastinya lingkungan itu berpengaruh dengan kita, gitu ya. Jadi teman-teman bisa menentukan lingkungan pertemanan teman-teman semuanya, ataupun juga dari kebiasaan atau kesukaan dari teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman juga bisa menjadikan seseorang sebagai inspirasi, sehingga muncul keinginan untuk I want to be like her or I want to be like him, kayak gitu. Dan setelah menemukan itu, dan yang paling penting itu teman-teman harus bisa berani untuk mencoba, harus keluar dari zona nyaman tersebut. Karena kalau nggak dicoba ya nanti nggak bakal ketemu dan nggak bakal bisa gitu. Betul nggak Kak? Ya betul sekali Mas. Jadi buat teman-teman semua nih yang mau menemukan kelebihan dalam diri kita sendiri, mungkin yang pertama bisa dengan menjadikan seseorang sebagai role model ya Mas ya. Dan juga jangan takut untuk mencoba hal baru. Kalau menurut Mbak Pamela nih gimana Mbak? Bagi aku, I think who I am is what I have built. Kayak aku saat ini adalah bentukan aku dari masa lalu, gitu. Bentukan aku dari masa kecil. Menurut aku, membangun diri itu nggak ujuk-ujuk, tapi dibentuk karena sebuah proses. Jadi kita saat ini yang sekarang itu melalui eksplorasi dari kita kecil, entah kita waktu kecil suka apa sih. Kita waktu kecil diusahakan untuk mencoba semua bidang, entah itu art, science, mungkin atau music, atau mungkin ngaji gitu. Jadi betul banget kata Mas Kiki bahwa kita perlu mencoba semua bidang untuk mengetahui kelebihan kita di mana, lalu kita asah dari kelebihan itu sih. Gitu. Jadi kita semua setuju nih ya Mas Mbak, kalau misalkan kita mau menemukan kelebihan kita harus berani mencoba gitu ya. Ya, betul Dan satu sekali. lagi harus selalu tekun ya, atau Ya, konsisten, betul. Konsisten gitu. itu Nggak boleh setengah-setengah ya, Mas, Iya, ya. betul sekali. betul banget. Nah teman-teman, kita ada pertanyaan nih dari link Pigeonhole yang sudah kita sebarkan ke mahasiswa. Oke, boleh ditampilkan ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaan nomor 1, sebagai seorang introvert yang rentan kehabisan energi kalau komunikasi sama orang, aku mau tanya nih gimana caranya bisa menjalin relasi tanpa berorganisasi. Nih kan pertanyaannya tanpa berorganisasi ya. Mungkin yang bisa menjawab duluan Bapak Mela ya Mbak ya. Pertanyaannya cukup berat untuk saya. Hai, nama aku Pamela, MBTI aku INTJ, which mean aku introvert. Menurut aku pribadi, introvert itu bukan tentang bagaimana dia atau mereka tuh ansos atau anti sosial atau enggan bersosial, tapi seorang introvert itu mereka memiliki kecenderungan untuk berfokus dan memilih nyaman dengan pemikiran mereka. Jadi menjalin relasi ataupun koneksi itu bukan tentang seberapa introvert kamu, tapi bagaimana kamu menemukan jalinan atau feeling dari partner atau lawan bicara kita. Kita bisa menemukan koneksi dan relasi bahkan dengan orang introvert lainnya. Dan juga bagi aku, beberapa orang introvert itu cenderung lebih confident ketika di dunia digital nih. Jadi mereka bisa berrelasi
di media sosial dan juga di internet kita dong. Kalau dari Mas Rizky? Oh iya, oke betul. Kalau saya sih sangat setuju ya. Jadi kayak tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang introvert ini menjalin relasi dengan sesama dengan orang lain gitu kan ya, melalui apa tadi, media sosial. Jadi teman-teman bisa sembari melakukan komunikasi secara virtual, teman-teman juga mempersiapkan diri untuk bertemu di real life nantinya gitu. Jadi yang tadinya introvert tuh ada kemungkinan untuk menjadi extrovert gitu. Karena dari pengalaman saya sendiri juga, tadi kan kakak juga menyebut terkait kita yang sekarang itu merupakan bagian dari di masa lalu gitu kan ya. Saya juga salah satu orang yang dulunya introvert, cuma karena keharusan nih, karena saya betul. Jadi mungkin ini bisa menjadi trik buat teman-teman yang introvert untuk mencoba keluar dari dari lingkungannya masa pada saat itu. Kayak contoh, aku dari Purbalingga saya pindah ke Brebes. Nah, dari di Brebes itu saya mempunyai keinginan atau kepikiran untuk kayak, wah kayaknya gue harus berubah nih, nggak boleh kayak dulu lagi, yang mana dari hal tersebut tuh aku kurang banyak teman, kemudian juga bingung kan mau ngapa-ngapain, karena ya balik lagi gak mau ke siapa karena introvertnya itu tadi gitu. Dan setelah ada keinginan untuk berubah dan ya akhirnya hal tersebut yang bisa membuat saya pada saat ini kayak gitu sih. Oke, jadi dengan berorganisasi maupun tidak berorganisasi, ataupun dengan introvert ataupun tidak menutup kemungkinan untuk tetap menjalin relasi ya Mas Mbak ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Adakah penyesalan kalian selama kuliah menjadi mahasiswa kura-kura maupun mahasiswa kupu-kupu? Wah, gimana nih Mas Mbak? Siapa dulu nih yang mau jawab nih? Saya Mbak. Oke, boleh dari sudut pandang mahasiswa kupu-kupu dulu nih ya. Bagi aku tetap mengimani keputusan dan pilihan aku sebagai seorang kupu-kupu, mahasiswa kupu-kupu. As I enjoy what decision I make gitu ya. Selagi aku menikmati keputusan aku ya, kenapa tidak gitu? Kenapa tidak? Why not? Kalau dari Iya, kalau dari saya juga seperti itu. Jadi karena memang menjadi mahasiswa pura-pura, kuliah rapat itu menjadi suatu pilihan dari saya pribadi. Jadi ketika saya menjalaninya ya saya enjoy kayak gitu. Dan banyak kok hal-hal yang ketika kita berorganisasi itu malah justru bikin makin semangat gitu. Betul. Ya. Jadi tambah positif ya Mas ya? Iya, betul. Oke, jadi dari Mas Rizky dan juga Mbak Pamela tidak ada penyesalan ya dengan keputusan yang diambil ya? Oke, kita ke pertanyaan ketiga. Untuk Mbak Pamela nih, wah spesifik banget ya untuk Mbak Pamela. Gimana sih cara ngembangin skill tanpa mengikuti organisasi? Oke. Ini juga pesan buat para maba yang nantinya take all those opportunities are there gitu, karena ambil semua kesempatan di luar sana untuk mengeksplor bidang kalian, karena sejujurnya kita hidup di era digital ya, di era modern, kita harus pandai-pandai gitu untuk menghabiskan waktu kita. Orang kalau kuliah pulang itu jangan digunakan untuk full 100% buat main gitu. Kita harus juga mengembangin sisi positifnya gitu. Justru bagi saya Hima itu memfasilitasi dan memberi kesempatan untuk mahasiswa-mahasiswa organisasi untuk mengembangkan dan untuk memperoleh pengalaman-pengalaman baru. Jadi sebuah kehormatan juga untuk Hima. Terima kasih banyak. Oke, yang sama-sama. Untuk Mas Rizky gimana? Jadi buat adik-adik nantinya gitu kan ya, kami di kampus 9 khususnya di Polkesman ini tuh banyak sekali komunitas-komunitas yang dapat melatih skill teman-teman semua nantinya, mulai dari ada tari ya Kak ya, terus juga ada paduan suara, workshop betul, terus juga White Campus itu keren-keren semua sih di sini. Terus juga di bidang sport, wah jangan ditanya lagi, itu keren banget. Juaranya. Iya betul banget Kak. Oke, lanjut ya kita ke pertanyaan keempat.
Kalau mahasiswa kura-kura kan udah dapat sertif dari kegiatan kepanitiaan. Terus apa saja kegiatan yang bisa diikuti mahasiswa kupu-kupu untuk bisa dapat sertif? Ini sepertinya juga merujuk ke Mbak Pamela ya, Mbak. Kalau dari aku sendiri seperti yang udah saya sampaikan bahwa Hima ini memfasilitasi kita untuk mahasiswa non organisasi untuk mengeksplor dan memperoleh pengalaman-pengalaman. Betul Ya, sekali. jadi tergantung kita, we take it or never gitu. Kita mau ngambil itu atau tidak sama sekali gitu. Kalau dari Iya betul. Jadi sudut kayak, pandang. jadi dari untuk mahasiswa yang di sini itu sebagai kupu-kupu itu tuh jangan berkecil hati gitu ya, karena banyak sekali workshop ataupun juga event-event lain yang dapat teman-teman ikuti untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Seminar gitu ya, Iya kayak betul, seminar. seminar. Dan Teman lain kalian sebagainya. bisa menemukan di kelas-kelas online seperti kelas personal branding, kelas bahasa. Betul. Jadi tergantung diri kita nih, kita mau mencari atau tidak Iya. gitu sih. Oke. Ini sepertinya pertanyaan terakhir ya. Oke, Oh, betul iya. sekali pertanyaan terakhir. Terima kasih untuk Mbak Pamela dan Ya, juga terima Mas kasih Rizky juga. ya. Juga, Bu. Nah, itulah dia obrolan kita dengan Mas Rizky Bagus dan juga Mbak Raina Pamela tentang mendobrak stereotip dan stigma mahasiswa kura-kura dan mahasiswa kupu-kupu serta membangun pemahaman tentang kekuatan dan kelebihan masing-masing. Wah, seru banget ya Mas Mbak talkshow kita pada sore hari ini. Alhamdulillah. Dari obrolan kita kali ini, hal-hal yang dapat kita pelajari adalah bahwa menjadi ataupun tidak menjadi anggota organisasi tidak menutup kesempatan kita untuk terus berprestasi nih. Ya. Kami juga ingin ucapkan terima kasih untuk Hima telah menyelenggarakan event ini dan mengundang kita ya. Iya, Semoga betul banget. apa yang kita sampaikan, pesan dari kita bisa sampai untuk mahasiswa lainnya gitu. Jadi bermanfaat pastinya ya. Iya. Betul Dan sekali. ambil sisi positif yang ada di sini Betul. gitu ya. Dan maafkan jika ada yang salah. Iya, betul juga. Oke, terima kasih untuk Mbak Pamela dan juga Mas Rizky. Iya, sama-sama. Oh ya teman-teman, jangan lupa follow media sosial kita di Instagram @hima_keperawatan_tegal dan juga YouTube Hima Keperawatan Tegal. Saya rasa cukup sekian bincang-bincang kita nih dengan Mas Rizky dan juga Mbak Pamela mengenai tema kita pada sore hari ini. Saya Widya Wijayanti selaku moderator dan Mas Rizky Bagus Satrio dan juga Mbak Pamela pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.